Selamat malam. Kenapa jadi Robi Setiawan? Saya juga kaget. Karena ada ya Robi Oke, Setiawan gitu ya, ada yang lain. oke, Baik, oke. baik. Mungkin ini emosi saya lagi. Oh, enggak. Baik. Terima kasih Pak Robi untuk kesediaan malam hari ini. Kita mau bicara tentang pertempuran emosi dan hidup iman. Nah, tapi sebelum nanti lebih jauh, apakah itu ada satu kesatuan atau ada sambung menyambung atau itu hidup terpisah atau bagaimana? Tapi saya mau tergelitik dengan sebuah pertanyaan. Apakah memang ada pertempuran emosi? Maksudnya pertempuran emosi itu seperti apa, Pak? Oke, mundur dulu ya, kita bicara dulu. Kebanyakan orang, kalau udah bicara emosi, kebanyakan orang melihat itu bisa dari satu sudut, mereka menyukai hidup emosi itu gitu ya. Mereka menyukai bahwa kita punya emosi sebagai manusia, bisa sukacita, bisa gembira, bisa cinta, bisa punya harapan, bahkan juga kadang patah semangat, pahit, dan marah. Tapi ada orang-orang yang justru benci dengan kehidupan emosi karena emosi itu membuat mereka jadi tidak bisa menyembah Tuhan lebih baik, kata mereka. Menjadi mereka terpisah jauh dari Tuhan karena emosi mereka. Itu kata mereka demikian. Itulah ya. Nah, memang dalam hidup kalau kita lihat emosi ini memberikan hal-hal yang indah ya. Gara-gara kita punya emosi, hidup itu jadi bermakna. Ada yang berpendapat demikian. Maksudnya apa? Kalau saya mengenal seorang gadis dan saya mencintai dia, itu emosi ya. Lalu saya menikmati di dekat dia, mendengar dia bicara, mendengar lagu yang dia nyanyikan, mencium bau parfumnya. Itu hidup tuh jadi bermakna katanya. Emosi itu membuat pengalaman yang kita dapatkan itu menjadi sangat bermakna. Itu ada yang bilang begitu. Sehingga orang-orang itu mengatakan, kalau orang hidup tanpa emosi, dia lupakan, dia jauhi emosi, ketemu wanita cantik mengatakan aku cinta padamu, umurmu berapa, sudah berapa kali jatuh cinta, nanti mau jatuh cinta berapa lama, maka orang-orang seperti hidupnya jadi kering, bahkan dangkal. Hidup tanpa emosi tidak ada makna yang mendalam, jadi dangkal. Ada yang mengatakan demikian. Ya, justru karena apa yang membuat kita menyukai sesuatu, membuat kita bersuka cita, membuat kita menjadi terpesona, membuat kita sangat bersyukur, itulah yang memberi makna pada hidup kita. Memudahkan kita melihat hidup itu maknanya buat apa. Begitu kira-kiranya gitu ya. Nah, itu satu pihak. Tapi di pihak lain ada orang mengatakan, orang-orang mengatakan emosi itu sebenarnya banyak menimbulkan problem dalam hidup kita. Gara-gara emosi saya jadi irasional. Mestinya saya mengambil keputusan A, malah saya putusan B, gara-gara pengaruh emosi. Gara-gara emosi saya bisa mengatakan satu yang menyakiti orang sampai puluhan tahun. Gara-gara emosi saya bisa menjadi sangat selfish ya, hanya memikirkan diri sendiri dan nggak lihat dampak pilihan saya, tindakan saya, gaya hidup saya pada orang-orang yang dekat dengan saya. Gara-gara emosi saya bisa terlibat dalam perselisihan, pertempuran, merusak karir saya dan lain. Jadi ada dua pandangan tentang emosi ini ya. Satu demikian begitu positifnya, yang satu melihat emosi justru menghambat untuk kita hidup dengan baik, apalagi hidup iman. Seringkali orang yang katanya beriman, hari Sabtu Minggu di gereja sangat saleh, sangat terkontrol, terkendali emosinya, senyum, baik dimarahin pun ketawa, dan tapi begitu hari Senin sampai Sabtu atau Jumat, emosinya di kantornya, di rumahnya dia ledakan dengan cara apa saja yang memuaskan dirinya tapi menyakiti orang lain. Dan ada itulah sebabnya orang bilang emosi itu sesuatu yang sebenarnya jadi gangguan buat hidup iman dan hidup kita pribadi tiap hari. Jadi ada dua pandangan nih. Satu pikir, satu hal ya, emosi itu memberikan makna hidup, hidup jadi bermakna. Ya, emosi itu justru merusak hidup. Gitu Bung Febi. Baik, baik. Wah, ini dibuka dengan satu ini ya Pak, fakta di dalam kehidupan kita ini ada orang yang menganggap suka atau juga sebaliknya benci terhadap emosi. Nah, kalau begitu kan ini berarti emosi itu sesuatu yang sangat penting gitu Pak, dan mempengaruhi kehidupan kita hari lepas hari, dan rasanya memang nggak bisa lepas dari emosi. Kalau pertempuran emosi sendiri itu kaitannya dengan bagaimana Pak? Gimana? Nyatanya di dalam kehidupan, kalau minggu lalu kita bicara tentang peperangan orang Amalek, ada yang pakai tongkat di atas, ada yang di dalam kehidupan emosi kita, seringkali juga realitas di sekitar kita, kita sikapi, dan ketika menyikapi itu,
unsur emosi main di sini nih. Di satu pihak kita bisa bersyukur, tapi satu pihak juga kita bisa jadi pahit, kecewa, dan marah. Bisa begitu. Sekarang misalnya gini ya, Anda pergi ke dokter hanya untuk memeriksakan diri. Belum sakit parah, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Anda pikir, kenapa sih nggak keluarkan duit sekian untuk memeriksakan diri, supaya jangan ada yang... Ternyata dokternya memeriksa Anda bertele-tele. Lalu dianya tidak simpatik. Juga suster tidak simpatik. Dan ada ngurus BPJS-nya panjang benar waktunya. Dan ketika sudah itu, Anda sudah emosi, Anda bisa naik tuh. Ini kesel bener nih, kok begini sih caranya, saya kok jadi orang yang diikat oleh sistem kayak begitu macam, saya kok tidak dilayani baik. Anda bisa marah, pahit, getir, dan lalu ketika ditemukan memang ada sakit pada diri Anda, cuma sakit itu masih di taraf awal sehingga cukup diobati, kalau nggak mesti dioperasi. Nah pada saat itu Anda bisa tambah marah, udah ketemu dokternya gini modelnya, susternya kayak begini, juru rawatnya, hasilnya kok kayak begini. Anda bisa keluar emosi seperti itu di dalam diri Anda dalam menyikapi realita atau pengalaman tadi. Atau sebaliknya, Anda bisa berkata, syukurlah walaupun dokternya tidak yang seperti saya inginkan, ramah, susternya tidak begitu baik dalam merawat saya, tetapi saya jadi tahu sakit saya seawal mungkin. Tidak dalam kondisi lebih lanjut, lebih susah, lebih mahal, dan lebih ribet memperbaiki. Anda bisa bersyukur, memilih bersyukur, atau Anda memilih marah. Dan dua itu seringkali jadi pertempuran di dalam diri kita, bukan? Kalau kita mau belajar menyadari, begitu. Baik, wah ini jadi saya teringat jadi satu hal yang terjadi dalam kehidupan umat manusia pada ini kan berarti nanti mungkin nanti kan ini kayaknya udah tipis-tipis nih Pak bicara tentang hidup dalam iman sudah nyerempet sedikit karena saya jadi berpikir bahwa orang yang bisa melihat dalam keterpurukan sekalipun dalam hal-hal yang tadi ya membuat emosi dan sebagainya berarti orang itu bisa melihat frame besarnya gitu, nggak hanya cuman kejadiannya waktu itu, tetapi juga lihat frame besar. Nah itu kan berarti pengaruh. Jadi melihatnya ini lebih besar daripada hanya cuman masalahnya. Dan ini jangan-jangan ini karena dipengaruhi iman atau bagaimana nih Pak? Betul sekali ya. Pada satu hari ada seorang pendeta muda lagi sekolah di luar negeri. Sambil sekolah dia diminta bantu sebuah gereja sehingga dia memang beasiswanya sedikit, maka dengan itu dia bisa mencukupi kehidupan pribadinya maupun kehidupan untuk bayar uang sekolahnya. Dan satu hari gereja di sana di mana dia ada berkata, kamu kan sudah lama nggak dihubungi gereja di mana kau berasal. Mungkin mereka sudah tidak butuh kamu, sedang kami butuh kamu. Kenapa nggak tinggal di Amerika aja? Semua orang kan pengen tinggal di Amerika. Negara ini negara yang sejahtera, orangnya juga enak, kata dia bla 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 bla. Nah, di situ terjadi pertempuran iman di dalam hidup si pendeta itu dan pertempuran emosi. Di satu pihak siapa yang nggak pengen tinggal di negara yang adijaya, yang orang diberikan remunerasi hidup, biaya hidup, tiap-tiap orang lebih dari cukup, lalu dia menyukai jemaat itu dan lain. Tapi di pihak lain dia merasakan dia punya kewajiban iman untuk kembali ke negerinya dan melakukan sesuatu buat di negerinya, di gerejanya, walaupun mungkin gerejanya sudah tidak merasa butuh dia, gitu ya. Nah, di situ mungkin dalam hal itu dia pahit, kok aku berjuang mati-matian untuk bawa ilmu pulang, yang di sana tidak ngurus gitu. Nah, dua emosi itu kan bisa terjadi pertempuran di dalam dirinya itu ya, di dalam dirinya. Dan di situ tergantung dia mau memperhatikan emosi yang mana itu, yang untuk menjadi penentu dia dalam mengambil keputusan. Yang keputusannya menyangkut perjalanan iman. Nah, contohnya seperti itu. Ada kejadian itu ya. Dan pendeta itu entah bagaimana karena banyak jelasin Tuhan buat dirinya pada waktu dia ambil keputusan, dia memutuskan meninggalkan gereja di mana ada dan dia pulang ke negerinya. Dan di sana mengalami banyak kesulitan, tapi dia bertekun. Nah, mengambil keputusan, apalagi menyangkut hidup iman, itu tidak mudah kalau pengaruh emosi tidak kita kenali dalam soal milih pasangan. Mau tidak mau iman pegang peranan kan. Kita mau cari seorang pasangan yang menjadi sahabat, partner, mitra, kekasih yang berjalan dalam iman yang sama, yang menyebut Tuhan yang sama, yang bisa saling memperkaya dalam perjalanan iman. Nah, tetapi kalau orangnya seperti itu ada satu, tapi orangnya dari kondisi yang
banyak sakit, orangnya juga secara tampilan tidak menarik dan punya adik 3 4 yang harus dibiayai. Di satu pihak ada seorang yang dia inginkan yang seperti tadi, cantik, menarik, pandai, tetapi kehidupan imannya asal jadi. Milih yang mana? Secara emosi kan lebih suka yang cantik, yang menarik, yang enak dilihat begitu kan. Nah ini yang seperti itu bisa pegang peranan dalam menentukan bagaimana emosi seorang menentukan perjalanan iman, bahkan menentukan hidup iman. Contoh lain, kalau berturut-turut Tuhan memberikan kita saat kehilangan pekerjaan, sakit di operasi, lalu mata sakit, lalu mengalami itu bertubi-tubi. Mudah sekali dalam emosi kita merasa lagi dimarahi Tuhan. Saya terbuang, saya bikin dosa, saya pahit hati. Jarang mencoba melihat dalam kondisi itu Tuhan sedang menyiapkan berkat yang baru. Ya, saya mengalami 2 minggu lalu ketemu seorang yang begitu. Mengalami kalau nggak salah kanker, mata dioperasi, kehilangan pekerjaan, bertubi-tubi. Di tengah kondisi seperti itu, dia lihat ada orang susah dan dia katakan, "Aku harus bantu dia." Loh, kita kan lagi susah. Tunggu dulu, selama belum susah ini Tuhan sudah berikan banyak. Sekarang dipakai berkatnya, bukan untuk diri tapi orang lain. Wah, berarti orang itu semua kesulitan yang bertubi-tubi itu tidak buat dia pahit hati, tapi membuat dia lebih kepada melihat, mensyukuri berkat yang ada dan kesempatan melakukan sesuatu buat orang lebih lemah. Berarti orang itu saya sampai dalam hati, waduh, kalau majelis gereja sebagian besar kayak begini, mestinya gerejanya kan luar biasa. Dia lebih hebat dari pendeta di dalam hal itu. Pikir begitu ya. Saya katakan pada dia, terima kasih kita ngobrol-ngobrol buat saya membekas. Nah, jadi soal hidup iman itu memang pengaruh emosi pasti ada. Pasti ada. Dan itu kalau kita tidak hati-hati, iman bisa turun naik gara-gara kita terlalu mengandalkan meresponi semua dengan emosi yang tidak jelas. Gitu Bung Feby. Baik, terima kasih Pak Robi. Tapi kalau ini ada pertanyaan di balik Pak, begitu ya. Kan bicara tentang iman, kadang-kadang ini juga bicara tentang bagaimana pengetahuan kita tentang Allah, bagaimana Dia baik, bagaimana kita mengerti Allah, tentang kasih karunia, Tuhan berbuat segala sesuatu demi kebaikan kita dan sebagainya, rancangannya hebat, rancangannya damai sejahtera dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di sisi lain ada seseorang yang merasa saya punya iman, saya betul-betul percaya Tuhan, tapi ada gejolak emosi yang mungkin nggak stabil, ada hal-hal yang tertentu. Kenapa bertanya diri sendiri dan bingung terhadap emosinya sendiri, bagaimana Pak? Oke, nah kalau ditanya emosi itu semua orang pasti ngalami, tapi apa sih yang disebut emosi, definisinya itu jadi problem ketika ditanya. Nah di sini Pak, tapi kita tahu itu apa ya. Tapi yang paling menarik adalah satu hal saja. Memang ada orang-orang yang karena pendidikan dan bagaimana dia dibesarkan di rumah, mengalami kesulitan di dalam hidup emosinya. Misalnya datang dari keluarga yang kalau nangis dikit langsung disabet, nggak boleh nangis, nggak boleh mengeluh, nggak boleh merintih, tidak boleh nakal, tidak boleh. Orang tuh dimatikan hidup emosinya. Kesempatan untuk mengenali kekayaan respon emosi dimatikan oleh orang tua. Bisa. Nah, orang-orang seperti itu bayangkan kalau kemudian dia kawin punya keluarga. Pasangan hidupnya pasti punya kesulitan. Karena pasangan hidupnya yang normal menyampaikan emosi tertentu, mengalami itu pasangannya nggak mengerti. Apalagi anaknya gitu. Nangkap ya gitu ya. Jadi memang ada pendidikan. Belum lagi orang dididik dalam lingkungan keluarga di mana temperamen emosinya diledakkan secara tidak tepat gitu. Itu kan menular pada anak dan cucu. Akibatnya itu akan mewarnai keluarga mereka. Dan orang itu bukan hanya mungkin di rumah, di pekerjaan juga bisa mengalami kesulitan karena tidak mengenal kekayaan emosi, sisi-sisi yang positif, sisi-sisi bagaimana emosi itu diungkapkan. Jadi ada dua nih, mengenali emosi yang ada di diri kita itu satu isu yang mesti kita kenal. Emosi apa yang sering muncul di kita dan dari mana asalnya. Lalu kita bisa kendalikan ya kalau udah tahu asalnya. Tapi kedua, bagaimana emosi itu diungkapkan gitu ya. Bagaimana emosi itu diungkapkan. Ya ini tidak mudah. Bisakah misalnya ada orang marah dengan cara gebrak meja. Yang satu marah malah dia menarik diri nggak ngomong sebulan. Yang satu marah bla 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 terus ngomong setengah tahun.
Itu kan 3 cara mengekspresikan emosi marah. Cinta juga begitu. Istri saya setiap ulang tahun saya selalu belikan sesuatu, cincin lah, apa deh. Kalau perlu saya, nabung, mengurangi makan saya supaya selama puluhan tahun kami kawin nggak ada saat perkawinan, ulang tahun perkawinan atau ulang tahun dia saya nggak kasih sesuatu seperti itu. Tapi pada satu hari saya lihat di meja, di kamar kerja dia itu ada lemari, begitu saya buka, kok semua hadiah 20, 30 tahun masih di situ dan dibungkus gitu ya. Belum ada yang dipakai. Saya tanya, "Kamu tidak menyadari pernyataan cintaku? Yang ini aku beli sempat ngutang sama temen," gitu ya, karena aku lagi nggak punya uang. Jawabannya apa? "Ya, aku sih sadar kamu cinta sama aku, tapi ekspresi cintamu itu pernah kamu pikirkan cocok buat aku nggak? Aku nggak butuh itu. Yang kubutuhkan ekspresi cinta ketika aku ulang tahun yang kuharapkan kamu lah menyediakan lebih banyak waktu buatku. Itu lebih penting buat aku," katanya begitu. Saya sampai nganga juga, "Waduh, kok nggak sadar, tahu gitu daripada dulu itu." Sejak itu saya nggak beliin lagi cincin atau kalung lah. Ulang tahun beliin aja makanan ketoprak yang dia suka atau apa, lebih murah, lebih banyak. Jadi ada emosi, ada ekspresi emosi, baik emosi positif dan negatif. Itu bisa mewarnai hidup Iman. Gitu. Tak dulu Bung Febi. Ya. Gimana Bung Febi? Baik. Iya, oh baik, baik, baik. Jadi Jadi ini dalam asalnya dari bawaan juga ya. Saya biasa begitu karena saya lihat caranya ayah saya ke bawah. Ya, jadi cara orang mengekspresikan emosi bisa karena bawaan dari kecil dari orang tua. Tapi bisa juga terjadi itu karena orang itu punya kelainan fisik barangkali ya, hormonal, saat apa saya nggak ngerti, saya bukan orang medis. Tapi ada orang-orang karena darah tinggi ya mudah meledak, begitu ya. Ada kan yang begitu, kebanyakan hormonnya itu bisa juga. Nah, kita perlu kenali itu. Semua harus kita kenali. Dan kita akui itu ada. Dan ini kadang-kadang orang tidak ada gitu ya. Nah, istri saya selalu mengatakan, saya lah sebagai contoh, kamu tuh ketika harus ambil keputusan kok banyak benar sih pertimbangan kamu. Sampai waktunya ngambil keputusan sudah lewat, masih kamu pikirkan. Saya dulu membantah, enggak kok nggak begitu, enggak. Ya, setelah kawin malah lebih itu. Terus dia tunjuk, ini karena kamu tidak aman atau secara emosi kamu banyak takutnya, ragu begitu. Dia tolong saya dalam percakapan, saya tanya bener juga ya. Saya ini terlalu banyak pertimbangan, kayak Tuhan nggak ada aja. Jalan aja dah, belajar jalan, nanti percaya apapun kesusahan, kesenangan dia akan bantu. Ya itu akibatnya ada juga putusan yang salah karena itu persiapan yang mesti dilakukan tidak terjadi dan akhirnya berantakan semuanya. Tapi pengalaman itu sendiri jadi memperkaya. Ya. Jadi memang ada orang bawaannya, mesti kenali polanya, tapi sangat perlu buat kita mengakui pola-pola kita dalam hidup emosi, peperangan di antara emosi kita seperti apa intensitas. Dan itu banyak orang tidak melakukan. baik, baik. Terima kasih Pak Robi. Jadi ini semakin membuka kita ya. Jadi di sisi lain memang ada sangat keterkaitan, tetapi juga perlu melihat lebih dalam tentang emosi kita sendiri. Ini ada, ini ada satu komentar, saya sangat berterima kasih melalui Pak Robi, di mana di balik pergumulan ada berkat Tuhan yang terkadang kita belum mengerti, terus mengalami Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Suci. Ada dari Yosi Silitonga, emosi menjadi jantung berdebar, tapi iman kita menjadi hilang. Tapi kenapa ya kalau emosi ini mengajak berantem? Sebentar ya, saya ini nggak ada titik komanya. Mengajak berantem Pak Pendeta, apalagi sama saudara. Oh, hanya karena masa sepele, itu bagaimana cara baiknya supaya untuk menghindari yang namanya emosi. Oh, maksudnya kemarahan gitu ya, meledak, asal melihat wajahnya saja sudah merasa, wah ini. Terima kasih. Ini jadi pertanyaan juga nih Pak. Silakan Pak Robi. Sekali lagi, emosi itu adalah sesuatu yang memang kita punya ya sebagai manusia, hewan juga punya. Dan itu dampaknya kuat loh. Secara fisik, emosi itu pasti ada dampaknya. Kalau kita tahu takut bisa keringet dingin. Ya. Ketika kita marah itu jantung berdebar, mata melotot. Tapi dampak itu bukan hanya secara fisik, bisa dalam hidup iman. Di dalam iman kita belajar tentang hope, love, and joy. Harap, iman, harap, dan kasih. Ya, atau apa namanya, iman, harap, dan kasih. Faith, love, and joy. Tapi nyatanya ketika kita emosi, itu bisa jadi pupus itu, kita nggak perhatikan.
ya. Nah, kalau sampai tadi dalam kasus lihat saudara satu ini aja udah rasanya enek, pengen marah, udah sebel nggak pengen lihat mukanya, itu berarti ada satu peristiwa di masa lalu atau rentetan peristiwa dengan dia yang dimana secara emosi itu menimbulkan reaksi emosi negatif pada diri kita dan itu kita nggak pernah selesaikan, nggak pernah kita bicarakan, nggak pernah kita kenali, kita tumpuk dan tanpa berasa itu karena ditumpuk menguasai diri kita. Kayak sampahan kalau di kamar satu dikit, cuman baunya dikit dibersihkan beres. Tapi kalau udah ditumpuk, bau itu akan menguasai kamar itu. Dibersihkan sampahnya pun baunya tetap ada. Tuh dia itulah emosi juga begitu. Harus dikenali apa yang ada di sana walaupun kecil dan diakui. Kira-kira demikian. Nah, saya lanjutkan dikit Bung Febi ya. Silakan Pak, Kalau lihat silakan. kalau lihat begitu berkuasanya emosi dalam hidup orang, apalagi dalam hidup iman, maka ada orang yang mengatakan daripada emosi itu menguasai hidup iman, kita harus udah deh kendalikan, menjauh atau istilah menyangkali emosi itu ada. Jadi kalau kita marah, kita katakan saya orang Kristen, saya tidak mau marah, senyum, ya. Kalau kita takut, kita bilang dalam nama Yesus saya tidak takut, pasti jadi menang di masa depan. Kalau kita lagi ragu, kita ingat pokoknya Tuhan akan Tuhan akan menjaga aku, akan terus naik, tidak akan turun, ya, dan seterusnya gitu ya. Bisa saja demikian. Tetapi apakah itu hanya ada di permukaan atau lebih dalam? Kalau dari dalam lalu Anda benar-benar menggali di dalam Alkitab, jelas Tuhan Yesus juga punya hidup emosi ya. Tuhan Yesus aja ada saat dia takut, gentar gitu ya. Ada saat dia marah, kenapa nih pohon ara nggak berbuah? Ya, ada saat dia sedih barangkali ya, tertekan dan lain-lain. Jadi ada saat dia bersukacita. Jadi Tuhan aja memberi tempat dan mau mengakui bahwa kita punya hidup emosi. Jadi kewajiban pertama sebagai orang percaya, kenali, akui bahwa itu ada. Dan itu tidak selalu enak respon emosi itu yang harus kita kenali. Ada pola-pola yang salah, yang membuat hidup iman kita tertekan oleh respon emosi tadi. Tetapi kita lihat hidup iman kita juga bisa mewarnai emosi. Ya, memang dalam Roma 12 ayat 1 banyak dibicarakan kita pembaharuan budi mesti terjadi. Transformasi budi terjadi setelah titik balik dalam Kristus. Tetapi kalau transformasi perasaan kok nggak disebut ya, emosi nggak disebut. Tapi kalau kita lihat Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah sesuatu. Itu kan perasaan. Jadi di Alkitab dimungkinkan oke untuk orang percaya merangkul hidup emosinya. Bersukacitalah senantiasa, ya, bersyukur setiap hari, berharap untuk apapun juga yang kecil sekalipun, ya, mengagumi kebaikan Tuhan, ya, lalu rasa berhutang yang tidak ada habis-habisnya. Nah, itu kan perasaan semua dan itu oke. Itu harus ditumbuhkan. Bagaimana yang pahit-pahit diri ya, yang pahit-pahit yang tidak ini. Nah, jadi kalau kita lihat bagian-bagian itu mestinya mewarnai hidup emosi kita. Nah, bagaimana mewarnai hidup emosi kita oleh iman? Satu, ingatlah cinta kasih Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ingatlah berkat-berkat tersembunyi. Ingatlah anugerahnya yang tidak bisa diukur oleh manusia. Lihatlah kemurahan hati. Jadi kalau kita berhubungan secara emosional dengan Tuhan, melihat hal itu, maka pengalaman hidup yang membuat kita pahit bisa dikalahkan kepahitan itu dengan melihat cinta kasih, karunia, kemurahan hati, dan hal yang menakjubkan yang dia beri. Jadi kuncinya adalah kita mengarahkan hati kita pada hubungan emosi kita dengan Tuhan yang bangunlah hidup emosi positif kita dengan Tuhan dengan mengenali apa yang dia lakukan, termasuk kesusahan ya. Termasuk kesusahan gitu ya. Pada tahun 1998 bulan Mei saya kehilangan adik perempuan saya satu-satunya. Dia adalah guru, di tengah kerusuhan keramaian itu dia pergi keluar pelayanan. Pulang koma. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi itu kehilangan adik perempuan satu-satunya yang melayani Tuhan dan lulusan sekolah teologi itu membekas cukup lama buat saya. Why? Kenapa Tuhan biarkan? Ya.
Sulit untuk pada saat itu mencoba memahami kemurahan hati Tuhan, sulit pada saat itu mengenali cinta kasih Tuhan, sulit pada saat itu untuk bisa bersyukur dan takjub kebaikan atau melihat berkat tersembunyi. Yang saya lihat adalah saya mengalami apa ya, mati rasa gitu ya. Saya tidak ungkapkan depan siapapun juga kesedihan saya, tapi ketika di kamar sendirian saya menangis, menggerung-gerung, sampai anak saya, "Kenapa papa?" Dan istri saya bilang, "Dia kehilangan adiknya, lagi sedih." Untung setelah itu ada undangan di gereja Australia, saya pergi sana sebulan, mikir, "Ini mesti bikin apa?" Nah, tapi di dalam saat itu, saya mulai menengok perjalanan hidup dia kembali. Baru kemudian waktu di dekat peti mati, saya tahu di tengah pelayanan dia, berapa ratus orang, terutama di kalangan tentara waktu itu, kok yang bisa jadi kenal Kristus karena dia gitu ya. Ya. Dan bagaimana dia dalam kondisi ekonomi yang sederhana membesarkan kedua anaknya, dan kalau dilihat sekarang anak yang paling besar itu berada di di Perancis, mengajar sesuatu, mengangkat berita tentang dunia ketiga, punya impact yang luar biasa. Anak yang kedua seorang desainer yang peduli pada orang-orang di daerah yang perlu diangkat kehidupannya ke tengah media modern. Jadi mamanya itu membekas. Sekarang saya bisa mensyukuri gitu ya. Mensyukuri dalam arti apa? Tuhan tahu bahwa tugas dia sudah selesai. Jadi nggak dipanjang-panjangin gitu ya. Dia sudah happy di sana. Udah ketemu papa saya, mama saya, dia sudah mungkin main bertiga ngobrol dengan. Nah, tapi pada waktu itu belum bisa. Yang terasa kehilangan dan rasa ini marah ada. Dan saya tidak tahu mesti bikin apa. Tapi begitu saya mulai mengakui kemarahan, kebingungan, lalu bawa kepadanya, berikan segala satu kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Nah, saya yakin adik saya mengasihi Tuhan. Maka apa yang terjadi itu pasti baik. Dengan melihat firman Tuhan itu, saya bisa lebih lega. Nangkap ya Bung Febi ya. Jadi pegangan saya kembali pada firman Tuhan, saya bisa lega. Bahwa memang dia sudah selesai dengan tugasnya di dunia. Nah ini ya bukan nggak kehilangan kita sebagai kakak ya. Satu-satunya adik perempuan, teman main dari kecil kan tidak mudah. Ya. Tetapi saya coba lihat sisi lain kalau sekarang, selama kita bersama, Bapak Tuhan, saya seringkali menemani dia gitu. Seakan-akan saya mengantari dia ke perjalanan akhir dia. Nah ini tidak mudah ya, pada saatnya mungkin terus mengantar pasangan kita, orang tua kita, teman dekat kita ke perjalanan akhir mereka. Kita bisa relakan. Sehingga disitulah saya bisa melihat peristiwa kematian dan kecelakaan dia sebagai berkat bagi dia dan keluarga. Impact dia gede. Impact dia gede bagi banyak orang. Kalau dia masih hidup sampai sekarang belum tentu ya. Yang diingat orang mungkin kelemahannya dia. Jadi sekali lagi emosi harus diakui ada. Kita telusuri, kita bawakan pada Tuhan, tapi jangan berhenti di sana. Coba kenali suara dari firman-Nya, suara yang mengajarkan tentang iman percaya kita. Dan itu iman itulah yang kita gunakan untuk memberi dampak pada hidup emosi tadi. Tidak mudah sekali lagi, sangat tidak mudah, tapi kuncinya sekali lagi. Seorang Kristen bisa menjalani hidupan emosi yang lebih baik dari sebelumnya kalau dalam apapun terjadi dia coba mengerti cinta kasih Tuhan, berkat tersembunyi dan rancangan Tuhan yang selalu baik. Gitu Bung Febi. Baik Pak. Ini ada seharusnya ini sudah menjawab ya Ibu Eli Yang atau tadi Saudari yang Eli. dua yang tadi ya. Yang tadi Ya, pertanyaan ini kedua juga jawab ya. baik. Ini tadi ada pertanyaan waktu Pak Robi sampaikan. Terima kasih Pak Robi, benar sekali fokus pada emosi positif dari Tuhan, tetapi pada kenyataannya saat ada masalah kita sering terseret oleh emosi negatif. Apakah ada tips untuk membalikan emosi? Tadi seharusnya jawabannya bukan membalikan ya Pak, tapi tidak denial atau menerima bahwa emosi kita, dan tadi ada tips supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Nah ini oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak, ini ada dari Hendra Wijaya. Malam Pak Robi, bagaimana menjaga emosi diri dalam menghadapi pergumulan hidup di zaman tanpa ketidakpastian ini dengan hidup iman Pak? Betul sekali, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Justru di dalam dunia ketidakpastian yang penuh dengan ketidakpastian ini, inilah saatnya kita belajar merenungkan apa sih yang paling pasti di tengah ini.
Yang paling pasti kan penyertaan Tuhan. Itu yang tidak, itu janji dia di dalam Matius 28 ayat 20, "Aku akan menyertai kamu sampai ke," ya betul kan? Ya penyertaan Tuhan itu janjinya, apalagi kalau kita punya pengalaman dalam hidup keselamatan dan menyampaikan pengalaman Injil, berita Injil, kita akan ditertai. Nah, itu yang pasti. Jadi, ketika dunia tidak pasti, yang pasti cuma satu, penyertaan Tuhan. Yang pasti apalagi, berkat Tuhan terjadi melalui apapun yang kita tidak suka, yang menurut masyarakat mungkin jelek. Mungkin yang menurut masyarakat itu adalah, kekacauan gitu. Bagi contoh ya, lihat orang-orang kulit hitam yang dibawa ke Amerika sebagai budak, ya, perbudakan mereka alami dan penganiayaan, pelecehan, dan lain-lain. Bahkan orang seperti Martin Luther King harus menebus dengan nyawanya dan sebagainya. Kalau dilihat begitu kok, ini kan mana masa depan mereka? Seakan-akan begitu ketika terjadi itu ya di abad 18, 19. Tapi kalau dilihat adanya orang seperti Obama, orang-orang yang hebat berkulit berwarna datang di Amerika ini. Kalau mereka waktu itu masih tetap di negara aslinya, nenek moyangnya di sana, mungkin masih naik-naik itu ya kudanil, ngejar-ngejar rusa gitu, barangkali itu. Nah, itu dibawa mungkin mereka adalah orang yang dipilih untuk melihat membangun satu dunia yang multi warna dan mewarnai seluruh dunia. Ya, itu bisa terjadi gitu. Dalam dunia ketidakpastian ini akan mudah terjadi beberapa hal. Pertama, pekerjaan yang tadinya secure buat kita bisa hilang. Dengan adanya chat GPT itu ya, berapa banyak itu nanti pekerjaan customer service hilang. Saya bisa membayangkan. Berapa banyak pekerjaan bank, teller bank akan hilang. Petugas penjual asuransi. Ada banyak sekali. Saya sudah bisa membayangkan mungkin pekerjaan yang nggak bisa digantikan cuma satu, pendeta. Karena kami menasehati orang, ngajak orang berkelahi, ngubur orang, ngawinin semua dan sebagainya, dan menolong orang menemukan warna. Yang kedua mungkin juga terjadi adalah pekerjaan artis dan lain, tapi banyak pekerjaan yang akan hilang. Itu benar, ketidakpastian itu. Ketidakpastian lagi yang lebih diperparah saat ini bukan hanya karena teknologi, tetapi ketidakpastian ini muncul karena sekarang kok globalisasi jadi deglobalisasi dan terjadi benturan kepentingan negara-negara besar, dan ini dampak ekonomi udah terasa, dampak sosialnya apa kita belum tahu. Lalu terjadi lagi soal kesehatan. Lihatlah COVID-19. Apa itu akhir segala-galanya? Atau itu adalah satu titik berangkat, akan ada wabah berikutnya? Banyak ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, bagi orang percaya, apapun yang dihadapi, itu sebenarnya suatu perjalanan yang menolong kita mencari makna lebih dalam, lebih luas mengenai cinta kasih Tuhan pemeliharaan. Tidak mudah. Tidak mudah ketika kita udah tidak punya apa-apa, ada yang sakit, dan kita bingung dengan pembiayaan, dan sakitnya juga kelihatan tidak bisa disembuhkan, itu kan tidak mudah. Tetapi justru pada saat-saat itu ada orang-orang juga menemukan sesuatu yang lebih dalam dan bisa menyampaikan pada orang lain karena dia mengalami perjalanan di lembah bayang-bayang maut, di tengah tempat yang gelap, yang hanya modal dia cuman berpegang pada suara ketukan tungkat Tuhan dan gak ada dan jadi memang benar dalam hidup seperti ini, kalau kita hanya melihat realita, kita akan jadi secara emosi tertekan. Tapi kalau lihat realita lebih panjang, di masa lalu, sampai kini, kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan kan tidak pernah habis, maka ke depannya tidak akan habis, mestinya begitu. Nah itu, nah tadi pertanyaan bagaimana kalau supaya kita jangan dipengaruhi realita sampai kita tertekan, jadi emosi negatif. Satu, yang paling berkali-kali saya katakan, jangan pernah menanggung semua sendiri. Itulah sejak awal manusia tidak dijadikan sendiri saja. Setelah berapa sama dikasih yang kedua. Jadi ketika kita menghadapi kesusahan, kegembiraan, jangan simpan sendiri. Ya, kita punya teman seperjalanan. Ya, berdua lebih baik daripada sendiri katanya. Saling menghangatkan, di Alkitab kan ada istilah itu. Jadi itulah saya bilang teman-teman, kita memang orang Asia terbiasa pasang topeng di depan orang. Kasih lihat everything okay, kasih lihat kita perkasa, padahal di dalam merana. Nah, belajarlah sekarang lebih jujur. Kadang-kadang saya juga bicara sama anak dan istri saya, kalau keluar makan, dalam perjalanan jangan ngomong yang nggak enak-enak ya, saya lagi rapuh hari ini. Ada banyak peristiwa nggak enak di kerjaan, ada banyak apa apa penilaian orang yang membuat saya sakit hati, dan saya kurang cukup tidur. Jujur aja, akui dulu.
Dan mereka oke, mengerti, bahkan juga kadang-kadang itu dipersoalkan, kenapa kok lebih masih gampang terkena apa apa sedikit sentilan orang? Enggak, soalnya masalahnya begini. Jadi perlu teman seperjalanan. Itu Bung Febi. Terima kasih Pak Robi, ini semakin lengkap ya menolong kita semua, teman-teman semua. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang baru di pertengahan atau di bagian akhir, ini kayaknya seru banget gitu. Nanti silakan mengulang lagi di YouTube Baraditan Ministry. Ini pertanyaan terakhir Pak, tadi ada sedikit terlewat, tapi ini sesuatu yang mungkin Pak Robi bisa kasih advice ke kita juga. Ada dari Eudia Angela. Bagaimana dengan emosi untuk penderita bipolar atau anxiety disorder, Pak? Ya, ini kalau sudah bicara seperti itu, mesti jawab istri saya nih, ada pertanyaan anxiety disorder dan sebagainya, bipolar, anxiety disorder, ya, bermacam-macam lah ya, yang sekarang tuh yang tadinya kita nggak pernah tahu jadi tahu gitu ya. Tentunya itu adalah karena kelainan atau borderline di dalam fungsi-fungsi tertentu. Ada yang di tubuh, sekali lagi ada yang psychological. Itu mesti diterapi dan ditolong. Orang-orang seperti itu bukan dengan sengaja punya potensi untuk mengendalikan itu, karena mereka kemampuan mengendali itu dan kapabilitasnya itu adalah quote unquote kena sakit yang perlu ditolong gitu ya. Jadi kayak bipolar, saya ada seorang teman yang begitu, kami terus komunikasi, kalau dia lagi nggak minum obatnya, ada yang bisa diobat begitu ya. Itu perlu ditolong, demikian. Itu jawaban saya. Saya bukan psikolog, tidak tahu persisnya demikian. Tapi ada orang-orang yang seperti itu dan seringkali masyarakat tidak mengerti lalu mengambil judgement atau penilaian negatif. Juga ada orang-orang yang mungkin super pinter gitu ya. Misalnya IQ-nya 140, social skill-nya rendah. Orang seperti itu kan dengan mudah sekali menerima penilaian orang ini kok secara emosi tidak stabil kayak anak kecil, padahal perkembangan dia lebih kuat di satu tempat atau aspek hidupnya di satu tempat lemah gitu ya. Itu kan bisa terjadi itu. Nah, itulah seorang yang mau emosinya matang, nomor satu pertama-tama saya kira kalau dalam hidup iman dikawinkan dengan ini, kita coba pertama-tama lebih dalam hidup sekarang ini lebih melihat, mengukur, mengenali kebaikan Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, hidup keluarga, hidup pribadi, hidup iman. Coba dihitung lah. Belajar hitung tiap hari. Sebelum bangun tidur, hitung apa yang Tuhan sudah lakukan kemarin. Sebelum tutup hari, sebelum tidur malam, hitung apa yang dia sudah lakukan satu hari. Kalau kita udah terbiasa itu, lalu bulan sekali berhenti, lihat sebulannya apa yang dia berikan pada kita. Maka kita bisa melihat duri itu bahkan bisa sebagai bagian dari perjalanan yang membuat kita tidak jatuh ke dalam jurang. Ya, bisa demikian gitu ya. Nah, yang kedua dalam kasus seperti tadi, kalau ada orang-orang yang memang punya hidupan emosi tidak seperti biasa karena ada kelainan, ya, cobalah mengerti, memahami. Mereka berkebutuhan khusus. Mengerti, memahami, support sedapat. Bagi orang yang lain yang menjalani hidup seperti ini, memang walaupun kita bersyukur melihat pada firman Tuhan, dan ada saat-saat kita tergoncang. Pohon itu yang normal itu goncangan kena angin biasa, tapi tidak rubuh. Tapi akarnya harus dalam. Bahkan kalau pohon tidak goncang, jangan-jangan bukan pohon, tiang listrik dia. Jadi ini dulu kita sadar, ya. Nah, dengan demikian, dan terakhir katakan, Tuhan menempatkan banyak sahabat di dalam hidup kita. Melalui mereka, mungkin ada kata-kata Tuhan yang disampaikan. Nah, jangan jalan sendiri. Jangan tutup pintu untuk sahabat yang Tuhan berikan, walaupun orang itu tidak ideal seperti yang kita mau. Kira-kira. Dan bersyukurlah yang punya pasangan hidup sebagai sahabatnya. Bukan hanya sebagai partner, tapi sebagai sahabat. Begitu, Bang Ferry. Wah, terima kasih Pak Robi untuk malam hari ini dan kesempatan kita untuk ngobrol dengan Pak Robi yang ini menolong kita membuka sesuatu yang rasanya juga baru ya buat sebagian besar kita termasuk saya. Kalau begitu, kalau ada kita di penghujung dan seperti itu sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, kalau begitu saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Robi sebelum nanti Pak Robi juga menolong kita untuk menutup di dalam doa, Pak. Ya, saya kasih PR aja pada Anda, para pendengar ya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Coba
menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan pada Anda dalam sejak Paskah sampai sekarang. Belajar syukuri, ucapkan terima kasih. Lalu kedua, carilah seorang teman di mana Anda bisa sharing pengalaman indah Anda dengan Tuhan, kekagetan yang Anda alami, kepusingan dan lain-lain, teman yang bisa dipercaya. Dan jadilah telinga bagi orang lain yang membutuhkan itu. Saya kira kalau itu bisa kita lakukan, kita akan belajar menerima orang lain dengan gejolak emosinya dan kita belajar mengenali diri kita. Dan tidak hanya itu, tapi kita mencoba seperti Tuhan Yesus di dalam semua keadaan yang paling berat pun pada akhirnya kita bisa katakan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku atau kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang membuat kita akhirnya bisa bersukacita sama Tuhan. Kita berdoa saudara ya. Terima kasih. Bapa, kami berterima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau yang telah memilih kami, menebus kami, dan menumbuhkan kami setiap hari. Kami berterima kasih di masa kecil, ketika banyak hal tidak kami mengerti, tidak bisa kami kuasai, Engkau memberikan berbagai-bagai hal yang membuat kami bertumbuh seperti sekarang. Dan di kata saat dewasa ketika kami boleh memilih, kami boleh menjalani perjalanan di mana ada kesalahan, ada emosi yang pahit, emosi yang negatif, tapi juga ada saat-saat kami membuat keputusan yang tepat dan mengalami kasih-Mu lebih penuh, dan kami punya pengalaman indah dalam bersyukur, bersukacita, terpesona oleh kebaikan-Mu dan merasa aman karena kami anak-anak Tuhan yang Engkau khususkan. Saat ini hamba berdoa bagi yang sakit, bagi yang sedih, bagi yang bingung, bagi yang merasa galau dengan pekerjaan, bagi yang ada masalah di keluarga, atau di tengah saat-saat mengambil keputusan yang keliru. Tolonglah, dan terutama ketika ada orang-orang yang kami cintai sedang mengalami banyak masalah. Kami mohon Tuhan turun tangan. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang harus mengambil keputusan penting di lembaga-lembaga yang mereka pimpin, baik di dalam bisnis maupun berikan mereka hikmat di tengah perubahan-perubahan yang tidak pasti ini. Tuhan, biarlah semua yang terjadi ini membuat kami lebih pasti kami hidup dengan Engkau yang selalu memegang tangan kami. Kami hidup dengan Allah yang begitu luar biasa, yang memberikan berkat dengan cara yang tidak biasa, termasuk kami mengalami kesulitan dalam kehidupan. Kami bersyukur, berterima kasih kami menyembah-Mu malam ini, dan biarlah seperti kata Ishak, apapun terjadi, untuk aku dan keluarga, kami memilih Engkau. Biarlah kami memilih Engkau dalam perjalanan selanjutnya, kami bersandar pada kuasa-Mu, dan biarlah hidup emosi kami juga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Robi malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami, yang sudah bertanya juga. Dan sampai jumpa besok malam di waktu dan jam yang sama bersama dengan Bar Digital Ministry. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih, Febi.